Udah ya, Bapak jelasin. Kalau di bab satu kita belajar tentang asam basa, ciri pembedanya antara asam kuat dengan asam lemah itu adalah Ka-nya. Begitu juga dengan basa kuat dengan basa lemah itu dengan Ka-nya, ya, Kb-nya, kontapan basanya. Tetapi ketika sudah belajar masuk bab kedua, bab ketiga, karena ini berlanjut ya, ini berlanjut ya. Dari bab satu berlanjut ke bab 2 hidrolisis, habis itu lanjut ke bab ketiga tentang larutan penyangga, habis itu lanjut ke bab 4 itu titrasi. Jadi asam basa ini berlanjut sampai ke bab keempat kalau tidak salah di semester ini. Jadi untuk membedakan asam kuat dan basa lemah maupun eh, asam kuat dengan asam lemah maupun basa kuat dengan basa lemah, ini Bapak kasih daftar nama senyawa asam basa yang sering digunakan dalam soal. Ya, asam kuat contohnya HCl, asam kuat contohnya HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HClO3, HClO4. Asam lemah contohnya CH3COH, HCOH, HF, HCN, H2CO3, HNO3, H2S, H3PO4. Basa kuat NaOH, KOH, LiOH, MgOH 2 kali, BaOH 2 kali, BoH 2 kali, CaOH 2 kali. Basa lemah NH3, NH4OH, ALOH 3 kali, FeOH 2 kali, NiOH 2 kali, NH2OH. Ini untuk membantu kalian nanti mengerjakan soal dari bab 2 sampai bab 3. Kadang-kadang Ka itu tidak diketahui. Ya, kita malah disuruh cari Ka-nya atau Kb-nya. Jadi untuk mensiasati ini, usahakan bisa membedakan antara asam kuat, asam lemah. Memang kita tidak bisa hafal seluruhnya, tapi lama-kelamaan ini nanti sambil kalian mengerjakan, ya, sambil lihat tabel ini. Ini hanya sampel ya. Ini kan ada keterangan Bapak DST, DSC, dan seterusnya masih banyak. Cuma ini beberapa sampel yang sering keluar di ujian, yang maksudnya sering keluar di soal-soal kimia. Jadi ini hanya sebagian saja. Jadi kalau mengerjakan nanti kamu lihat tabel ini boleh untuk memudahkan kamu, ya. Kalau nanti KA-nya nggak tahu, malah KA-nya disuruh cari atau KB-nya disuruh cari, ya kamu lihat data ini. Karena nanti reaksinya itu bisa asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, basa kuat dengan basa lemah. Jadi harus jeli, harus paham. Oh ini asam kuat, basa kuat dan sebagainya harus ngerti. Ya makanya daftar ini sangat membantu. Ketika kamu mengerjakan, kamu lihat tabel ini nggak apa-apa kan, baru belajar. Nanti lama kelamaan akan hafal dengan sendirinya. Udah ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kemarin kita belajar tentang asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Nah, sekarang kalau reaksi antara asam dan basa. Reaksi asam dan basa itu hasilnya garam plus air, ya, garam plus air. Ya, asam plus basa, garam dan air. Entah asam kuat atau basa lemah atau asam lemah, basa kuat, terserah. Pokoknya asam plus basa hasilnya garam plus air. Ini reaksinya ya. Saya kasih contoh dulu yang pertama, nanti reaksinya itu macam-macam ya. Ada asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, asam lemah dengan basa kuat, asam lemah dengan basa lemah, itu banyak. Jadi ini saya terangkan dulu asam kuat dan basa kuat. Ini contoh ya. Tentukan pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 50 ml HNO3 plus 50 ml KOH. Ini asam kuat dan basa kuat. Jadi ini asam kuat, ini basa kuat. Ya, kita reaksikan dulu. HNO3 direaksikan dengan KOH, berarti ini asam kuat, basa kuat, hasilnya garam plus air, air H2O. Cara mereaksikannya bagaimana? Saya ajarin cara mereaksikannya ya. Nah, ini NO3 ini dapat depannya ini. Ya, ini dapat ini, yang belakang ujung dapat ujung. Ujung dapat ujung, ya, ujung dapat ujung, tengah dapat tengah kayak gini. Cara mereaksikan berarti K dengan NO3 jadi KNO3.
OH dengan H jadinya H2O. Itu ya reaksinya ya. Nah, ini cara memudahkan mereaksikan berarti ujung dapat ujung, tengah dapat tengah gitu. Dah, kita lihat datanya. HNO3 50 ml 0,2 molar. KOH-nya 50 ml 0,4 molar. Molar ya, M besar ya. Bukan mula-mula. Kita kalikan. Cari molnya. 50 kali 0,2 itu dapatnya 10 milimol. 50 kali 0,4 itu adalah dapatnya berapa? 20 milimol. Mula-mula ini belum ada. Bereaksi. Ya, bereaksi. Terus ini sisa. Coba. HNO3 ini kan koefisiennya 1. KOH itu koefisiennya 1. Jadi 10 dibagi 1, 10. Dibagi koefisiennya ya. 20 dibagi 1, 20. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 10 bagi 1, 10. Berarti itu yang habis duluan. Berarti ini habis duluan. Ini stokiometri ya. Stokiometri dulu waktu kelas 10 belajar tentang stokiometri. Ini berarti reaksi pembatas yang habis duluan. Nah, ini koefisiennya 1, berarti paling kecil 10 mol, 10 milimol, berarti ini 10. Berarti ini juga 10. Karena ini koefisiennya 1 itu 10, ini koefisiennya 1, 1 itu tidak diketahui, berarti juga 10 milimol. Ini koefisiennya 1 juga 10, ini koefisiennya 1 juga 10. Yang ini dikurang ya. 10 dikurangi 10, habis. 20 kurangi 10, 10. Ini 10, ini 10. Nah, di sini yang bersisa adalah basanya. Bersisa basanya. Ini basa kuat ya. Basa kuat ini asam kuat. Reaksi asam kuat dan basa kuat itu dilihat ininya. Bersisa basa. Nah, kita tahu waktu di bab 1 kalau mencari pH-nya basa itu diurutin dari OH-nya dulu. OH- sama dengan valensi basa kali M karena ini basa kuat. Ya. Kalau basa lemah kan akar Kb kali M karena ini basa kuat OH-nya cuma B kali M. Nah, ini kan milimol. Nah, kita cari molaritas. Molaritas itu mol dibagi volume. Karena ini dicampur 50 liter dicampur dengan 50 liter berarti volumenya volume total karena apa? Campuran. Beda kalau dia berdiri sendiri, dia volumenya tidak dicampur. Ini karena campuran berarti volumenya total. Berarti ini 10 milimol dibagi 50 tambah 50 ya 50 tambah 50 berarti 50 milimol. Biarkan milimol nggak apa-apa. 100 mililiter, mili coret. Berarti 10 dibagi 100 0,1 atau 10 Pak-min 1 molar. Nah, kita tahu OH KOH itu valensi OH-nya 1. Valensi OH-nya 1. Berarti saya tulis valensi basanya 1. Ya, berarti OH-nya ini valensi basanya 1, molaritasnya 10 pangkat min 1 dari jawaban ini tadi. Berarti OH-nya adalah 10 pangkat min 1. Berarti POH-nya adalah 1. pH-nya itu 14 dikurangi POH. 14 kurangi 1 berarti pH-nya adalah 13. Ini cara mengerjakannya. Ini reaksi asam kuat dan basa kuat. Ya, screenshot dulu. Jadi cara mengerjakannya masih reaksi, tinggal sisanya apa? Sisanya itu karena basa kuat, jadi ngikuti rumus yang pertama dulu. Waktu bab 1. Dah, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Ya, lanjut ya. Jadi screenshot ya. 75 liter larutan H2SO4 dicampur dengan 50 ml NaOH 0,2 M. Kita reaksikan. H2SO4 itu asam kuat. Taunya dari mana asam kuat? Di awal sudah saya terangkan tabel ini. Tabel ini sangat penting ya. Daftar asam kuat, daftar asam lemah, basa kuat, basa lemah. Ya, kamu nanti mengerjakan sambil lihat tabel ini juga nggak apa-apa namanya belajar. Nanti lama-lama akan hafal sendiri karena sering keluarnya
senyawanya itu saja. Jadi kamu akan hafal dengan sendirinya. Bapak juga nggak hafal semuanya. Tapi karena sering mengerjakan, jadi akan hafal sendirinya. Oh, ini asam kuat. Ya, direaksikan dengan NaOH. NaOH itu basa kuat. Jadi ini reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Ya, hasilnya cara mengerjakan reaksi, ya, ujung dapat ujung, ya, dalam dapat dalam, ya. Terus kita reaksikan ini kan H2SO4 kan H positif plus SO4 2 min, ya. Hanya dua, berarti 2H positif. Nah, ini NaOH itu Na plus OH min. Jadi reaksinya gimana? Kan Na bereaksi dengan SO4. Jadi NaSO4. Na-nya kan plus 1. SO4-nya kan 2 min. Padahal jumlah plus minus harus sama. Berarti Na-nya saya kali 2. Jadi Na2SO4. Karena Na-nya plus 1. SO4-nya 2 min. Jumlah plus minusnya tidak sama. Berarti Na-nya saya kali 2 supaya plus 2. Jumlah plus minusnya harus sama. Berarti Na2SO4 plus H2O. Terus kita cek setarakan. Cara menyetarakannya lihat. Na-nya ini 2. Ini Na-nya cuma 1. Berarti saya kali 2. Kemudian cek hanya ada 2. Di sini hanya juga 2. Berarti 4. Sebelah kiri total H 4. Sebelah kanan hanya baru 2. Berarti saya kali 2 supaya 4. Nah, ini udah setara. Nah, di sini H2SO4 75 ml dan 0,1 mili. 0,1 molar. 75 ml 0,1 molar. NaOH-nya 50 ml 0,2 molar. Mula-mula kalikan 75 kali 0,1 7,5 milimol. Karena mililiter berarti milimol. 50 kali 0,2 berarti 10 milimol. Dah, ini habis. Ini belum muncul. Mula-mula bereaksi, cek dulu. Ini 7,5. Ini koefisiennya 1. Ya. Berarti 7,5 dibagi 1 7,5. Nah, ini 10 dibagi koefisiennya 2. 10 dibagi 2 5. Jadi paling kecil adalah yang NaOH. 10 dibagi 2 5, ya. Berarti yang NaOH ini habis duluan karena pembaginya kecil. 10 dibagi 2 5. Kalau 7,5 bagi 1 kan 7,5. Berarti 10 bagi 2 lebih kecil daripada 7,5 dibagi 1. Berarti ini habis duluan 10 milimol. Nah, kalau 2 itu 10, ya. Kalau koefisien 2, bentar ya. Pencet apain tadi? Nggak bisa. Bentar. Tadi dipencet. Bentar ya. Bentar. Bentar ya.
Mohon maaf ini bermasalah pencetannya. Bentar ya, ini bermasalah. Bentar ya, Bapak matikan dulu ya, sebentar ya.